Perkenalkan, saya Cornelia Katrinia. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2112-026040. Di sini saya akan membuat video mengenai video interaktif tentang inovasi pengembangan media pembelajaran berbasis digital interaktif untuk sekolah dasar pada muatan IPS dalam kurikulum 2013. Saya akan membahas mengenai pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Yang dimana pendekatan pembelajaran juga sebagai sudut pandang atau cara yang digunakan oleh seorang guru dalam menyajikan suatu materi pembelajaran kepada siswa sehingga tujuan belajar dapat tercapai. Nah, penggunaan pendekatan belajar yang tepat dan sesuai dalam proses pembelajaran merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam belajar. Setelah kita mengetahui pengertian pendekatan pembelajaran, di sini kita akan belajar mengenai ciri-ciri pendekatan pembelajaran. Ciri-ciri pendekatan pembelajaran ada 4. Yang pertama, sebagai sebuah filosofi atau landasan. Yang kedua, merupakan sudut pandang. Yang ketiga, serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang keempat, sebagai jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Nah, apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Kita akan menuliskan dalam diagram Venn. Diagram Venn yang memuat 2 jenis pekerjaan, daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dan dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja. Baiklah, di sini terdapat gambar diagram Venn yang dimana ada 2 jenis pekerjaan, nelayan tradisional dan nelayan modern. Dengan perbandingan, nelayan tradisional pergi melaut pada malam hari, sedangkan nelayan modern pergi melaut kapan saja. Kemudian, nelayan tradisional menggunakan sampan, sedangkan nelayan modern menggunakan kapal. Yang ketiga, nelayan tradisional tidak bisa melaut jauh, karena nelayan tradisional itu menggunakan sampan saja. Sedangkan nelayan modern bisa berlayar ke laut lepas karena menggunakan kapal. Yang keempat, nelayan tradisional tidak menggunakan radar, sedangkan nelayan modern menggunakan radar. Yang kelima, nelayan tradisional tidak membutuhkan bahan bakar, sedangkan nelayan modern membutuhkan bahan bakar. Nah, dari kedua jenis pekerjaan ini, tujuannya sama-sama menangkap ikan, serta alat yang digunakan yaitu menggunakan jaring. Betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Nah, selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satunya adalah tanaman bakau. Apa sih manfaat tanaman bakau? Manfaat tanaman bakau yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai pada sisi pantai. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut.
Manfaat tanaman bakau yang keempat yaitu menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Manfaat tanaman bakau ini, kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Kemudian yang terakhir, ada untuk mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Perhatikan gambar yang disajikan. Ini adalah kebun teh. Kebun teh biasanya tumbuh di dataran tinggi. Nah, jenis tumbuhan yang hidup di dataran tinggi, contohnya teh, kopi, karet. Jenis pekerjaannya adalah petani. Jenis tumbuhan yang hidup di dataran rendah ada pisang, kelapa, padi, dan jagung. Jenis pekerjaannya adalah peternak. Jenis tumbuhan yang hidup di pantai, bakau. Jenis pekerjaannya nelayan. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan berlebihan akan merugikan kita. Kemudian ada usaha untuk menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama itu melakukan reboisasi atau penghijauan. Yang kedua, tidak meninggalkan api pada saat meninggalkan hutan. Yang ketiga, penghijauan daerah perairan sungai. Yang keempat, penggunaan BBM yang bijak. Yang kelima, mendaur ulang sampah organik dan sampah anorganik. Yang keenam, menghindari teknik ladang berpindah. Yang ketujuh, mencegah terjadinya pencemaran air. Dan yang kedelapan, menanam pohon sebanyak-banyaknya.